Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai setelah menghabiskan 1 bulan liburan di Indonesia, fans mulai penasaran kapan Tuba kembali ke Turki dan apakah dia akan menunggu pertandingan futsal yang akan diikuti Pikinaki. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus hal mengejutkan mengenai part seru season 10 justru kehilangan views. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas penyebab part 7 season 10 kehilangan banyak views, kita akan update dulu kabar terbaru dari mereka. Setelah kita melihat Pikinaki mengobati rasa rindu Tuba terhadap Turki dengan membawanya ke restoran Turki, kali ini Tuba mengupdate fotonya dengan caption lapar, tapi Pikinaki justru tidak mengupload instastory apapun. Jadi banyak fans menganggap mereka sedang quality time tanpa vlog. Tapi admin justru yakin Pikinaki dan Tuba akan mengulang konsep vlog yang sudah pernah mereka buat sebelumnya, yakni mencoba snack di Indonesia. Karena Tuba sempat memperlihatkan toko besar yang membuat Tuba kagum. Kemungkinan besar mereka akan mencoba sesuatu yang belum sempat mereka review di season sebelumnya. So, I think we've been together for what? Almost 4 weeks now. 4 weeks, yes. Yeah, I just want to say thank you so much. And yeah, it was amazing. I will not forget anything, any moment. So, thank you. Saat ini fans mempertanyakan kapan Tuba kembali ke Turki karena sudah 1 bulan lebih dia berada di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus recap semuanya dari awal. Seperti yang kalian tahu, Tuba sampai di Indo sekitar tanggal 17 Juli. Jadi saat video ini dibuat, Tuba sudah 43 hari di Indonesia. Tapi saat ini fans masih berharap Tuba bisa mendukung Pikinaki secara langsung di pertandingan futsal pada tanggal 21 September nanti. Jika kita berpedoman terhadap batas visa yang mungkin digunakan Tuba, sepertinya itu tidak akan terjadi karena Tuba hanya bisa tinggal di Indo maksimal 60 hari. Jadi kemungkinan besar Tuba akan meninggalkan Indonesia di awal bulan September. Tapi sampai sekarang Tuba masih memilih merahasiakan hal tersebut. Dan di sisi lain, EN yang sebelumnya bergabung dalam vlog Pikinaki dan Tuba justru meninggalkan Indonesia lebih awal. Melalui video TikToknya, EN berterima kasih atas kebaikan followersnya yang sudah mengirim banyak oleh-oleh untuknya. Dan di sana juga ada hadiah dari Harris yang semakin memperjelas hubungan mereka. You flip over. It's very unlikely. You just slip. Because gravity still works. I just die. My head is in the water. How do I nafas? Nafas, you don't underwater. I die. I'm gonna jump in the water. That's what I'm gonna do. Saat pemandu sedang menjelaskan soal keamanan paddling yang mereka gunakan, Tuba justru mengatakan dia akan mati jika terjatuh dalam air karena dia tidak bisa berenang. Jika kalian masih ingat, itu sebenarnya hal pertama yang pernah diberitahu Tuba kepada Pikinaki di season 1 saat mereka vlog di sekitar laut. Hal menarik di sini, Pikinaki langsung mengatakan bahwa dia akan melompat ke dalam air jika Tuba terjatuh. Selain memperjelas bahwa Pikinaki akan selalu menjaga Tuba, ini juga caranya Pikinaki untuk menenangkan Tuba. Karena jika kalian perhatikan ekspresi yang diperlihatkan oleh Tuba, dia sepertinya tidak terlalu percaya dengan pemandu mereka. Tapi dengan Pikinaki mengatakan hal itu, bahwa dia akan melompat ke air untuknya, itu bisa menenangkan Tuba karena dia sangat percaya kepada Pikinaki. Ya jangan ya. What if we flip? Look, there's ini mereka lihat. Keren. Apa itu? Itu ada tadi dolphinnya. Dolphin dong. Coba.
Aduh, jangan. Gini. Momen inilah yang membuat vlog kali ini sangat seru. Piki Naki tidak hanya pura-pura tidur, tapi dia juga mencoba menakuti Tuba. Karena hal itu, kita bisa melihat ketakutan di wajah Tuba, tapi malah menjadi hiburan untuk warga Jawa Selatan. Karena kita tidak pernah melihat momen seperti ini terjadi di vlog sebelumnya. Tapi semakin memperjelas bahwa Tuba memang setakut itu terhadap air. Walaupun dia bersama 4 pemandu yang akan menjaganya, Tuba juga melanjutkan tingkah lucunya saat berharap melihat lumba-lumba di danau. Walaupun itu tidak terjadi, tapi ini sebenarnya bisa menjadi ide konten untuk vlog mereka di masa depan. Piki Naki bisa mengajak Tuba melihat lumba-lumba atau hewan laut lainnya. If you get 4 sticks, you get 1 aqua. One for you. Tapi ini bawah Water, so we don't drink. And then I got 6 sticks. I got Sprite. Is it also boycott? We can't drink both of these. Ketika Piki Naki dan Tuba mendapat Sprite dan Aqua karena permainan yang mereka ikuti, mereka justru menolak meminumnya karena 2 merek itu diboikot. Akhirnya fans bisa melihat secara langsung bagaimana dukungan Piki Naki dan Tuba terhadap saudara kita di Palestina. Mereka menolak makanan dan minuman yang sudah diboikot karena mendukung Israel. Ini juga mengingatkan kita dengan kebiasaan mereka di season-season sebelumnya. Hampir di setiap season, kita selalu melihat Piki Naki dan Tuba ke Starbucks. Tapi setelah Starbucks juga ikut diboikot, kita tidak pernah melihat lagi Piki Naki dan Tuba ke Starbucks. Makanya admin sedikit terkejut melihat momen ini masuk dalam vlog mereka. Tapi setidaknya, ini berhasil memperjelas dukungan mereka terhadap Palestina. tuh gini, pura-pura aja, pura-pura nggak takut karena kan Tuba takut. Jadi pura-pura nggak takut. Okay, let me go kalau gitu. Mau nggak? Setelah mereka batal mencoba Flying Fox, Tuba memberitahu fans bahwa Piki Naki lah yang takut. Makanya mereka gagal naik Flying Fox. Tapi jika kita perhatikan momen sebelumnya, sepertinya Tuba lah yang sangat takut dan melarang Piki Naki mencoba wahana ekstrim itu. Makanya mereka batal naik Flying Fox. Karena Tuba selalu mengatakan Piki Naki lah yang takut, Piki Naki langsung meminta Tuba membiarkannya naik Flying Fox. Tapi Tuba langsung melarang Piki Naki mencobanya. Ini menjadi momen romantis mereka. Karena ini artinya Tuba tidak hanya takut untuk dirinya sendiri, tapi dia juga tidak mau hal-hal buruk terjadi kepada Piki Naki jika dia naik Flying Fox. Maybe even less. No, wait, 30 seconds. Ya, Vicky lose card and then bumper ball ATV catch stick. Itu Vicky nggak banget suka. Oke aja. Oke, sekarang kita mau ke I don't know, mungkin coffee shop something like that. Mau coba seblak dong. Cari seblak mungkin, coba juga seblak kita. Untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, admin akan membocorkan part 7 kali ini memiliki performa paling rendah daripada vlog sebelumnya. Padahal seperti yang kita lihat, vlog ini memiliki banyak momen yang sangat sempurna. Tapi kenapa fans Piki Naki dan Tuba justru tidak antusias dengan vlog kali ini? Admin ingatkan kepada kalian, penurunan views di part 7 tidak membuktikan bahwa Piki Naki dan Tuba mulai kehilangan fans. Itu semua karena penurunan algoritma YouTube Piki Naki. Vicky yang terlalu terlambat mengupload part terbaru membuat penonton YouTube tidak mendapat notif saat videonya diupload. Yang kedua, karena fans terlalu lama dibuat menunggu. Dan ini membuat antusias mereka juga ikut menurun. Jadi admin harap semoga Piki Naki lebih bisa memperhatikan hal ini dan bisa lebih aktif lagi dalam menjaga jadwal uploadnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Piki Naki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next konten.